Halo teman-teman semua, yuk kita simak ada berita-berita menarik apa saja dari seluruh dunia. Berita pertama datang dari Jepang. Roket kebanggaan mereka yang bernama H2A baru saja menyelesaikan misinya yang terakhir. Ini adalah penerbangannya yang ke-50 dan menjadi penerbangan perpisahan untuk roket jenis ini. Roket tersebut berhasil meluncur dari pusat antariksa Tanegashima dan membawa sebuah satelit pemantau iklim ke luar angkasa. Satelit yang bernama GOSAT-GW ini punya tugas yang sangat penting. Selama 7 tahun ke depan, satelit ini akan mengamati bumi dan mengumpulkan data tentang karbon dioksida, metana, dan juga siklus air di seluruh dunia. Informasi ini akan sangat membantu para ilmuwan untuk lebih memahami perubahan iklim. Sedikit info tambahan, satelit ini ditempatkan di orbit khusus yang disebut orbit sinkron matahari. Artinya, satelit ini akan melewati satu tempat di bumi pada waktu lokal yang sama setiap harinya. Ini sangat berguna karena para ilmuwan bisa membandingkan gambar dari hari ke hari dengan kondisi cahaya yang sama persis. Selanjutnya, kita beralih ke berita dari luar angkasa. Para ilmuwan dari NASA dan berbagai negara baru saja merilis gambar-gambar baru yang sangat indah dari galaksi Andromeda. Andromeda adalah galaksi spiral tetangga kita yang paling dekat. Gambar-gambar ini sangat istimewa karena merupakan gabungan data dari belasan teleskop canggih, termasuk teleskop sinar X, ultraviolet, inframerah, dan teleskop radio. Dengan menggabungkan semuanya, kita bisa melihat galaksi Andromeda dengan sangat detail, tidak seperti sebelumnya. Sebagai pengetahuan umum, galaksi adalah kumpulan raksasa dari miliaran bintang, gas, dan debu yang terikat oleh gravitasi. Galaksi kita sendiri namanya Bima Sakti. Yang menarik, para ilmuwan memperkirakan bahwa suatu hari nanti, miliaran tahun dari sekarang, galaksi kita akan bertabrakan dan bergabung dengan galaksi Andromeda. Selain Andromeda, ada juga gambar-gambar menakjubkan lainnya dari objek luar angkasa seperti galaksi Messier 61, nebula gelembung, dan juga badai di planet Jupiter. Sekarang kita ke berita yang menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama para orang tua. Di Amerika Serikat sedang terjadi gelombang panas yang parah. Karena itu, para ahli keselamatan anak kembali mengingatkan betapa bahayanya meninggalkan anak-anak di dalam mobil yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa naik dengan sangat cepat dan menjadi sangat panas, bahkan hanya dalam beberapa menit. Tahun ini saja, sudah ada 9 anak di Amerika yang meninggal karena kepanasan di dalam mobil. Sebagai informasi, mobil yang diparkir di bawah matahari bekerja seperti rumah kaca. Panas dari matahari masuk melalui jendela, tetapi panas itu terperangkap di dalam dan tidak bisa keluar dengan mudah. Akibatnya, suhu di dalam mobil bisa menjadi jauh lebih panas daripada suhu di luar, dan ini terjadi sangat cepat. Jadi, jangan pernah meninggalkan anak atau hewan peliharaan di dalam mobil sendirian, bahkan untuk sebentar saja. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan situasi COVID-19 di beberapa negara. Di Bangladesh, dilaporkan ada 2 orang yang meninggal karena COVID-19 dalam satu hari, dengan 7 kasus infeksi baru. Pemerintah di sana terus memantau situasi. Sementara itu di negara bagian Manipur di India, dilaporkan ada 13 kasus baru. Otoritas kesehatan juga menyebutkan tingkat positivitas harian. Ini adalah istilah untuk menunjukkan persentase hasil tes yang positif dari semua tes yang dilakukan pada hari itu. Angka ini membantu pemerintah memahami seberapa cepat virus sedang menyebar di masyarakat. Kembali ke Jepang, ada sebuah proyek sains yang sangat besar dan menarik sedang dibangun. Para ilmuwan di sana sedang membuat sebuah observatorium generasi baru yang disebut Hyper Kamiokande. Uniknya, observatorium ini dibangun jauh di bawah tanah, sekitar 600 meter di dalam sebuah tambang tua. Mereka telah berhasil menggali sebuah gua bawah tanah yang sangat besar untuk menempatkan detektornya. Tujuan dari fasilitas raksasa ini adalah untuk mempelajari partikel super kecil yang sangat misterius bernama neutrino. Sedikit info, neutrino adalah partikel yang ada di mana-mana,
Bahkan ada triliunan neutrino yang melewati tubuh kita setiap detiknya tanpa kita sadari. Karena sangat sulit dideteksi, para ilmuwan harus membangun detektor raksasa seperti ini untuk bisa mempelajarinya dan mengungkap rahasia alam semesta. Berita berikutnya datang dari Turki, yang punya rencana besar untuk benua paling selatan di bumi, yaitu Antartika. Turki ingin berperan lebih aktif dalam penelitian di sana. Mereka berencana untuk membangun sebuah pangkalan penelitian ilmiah permanen di Antartika. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penelitian di daerah kutub. Untuk diketahui, Antartika adalah benua yang istimewa. Benua ini diatur oleh perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika, yang menyatakan bahwa Antartika harus digunakan hanya untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah, serta melarang kegiatan militer apapun. Terakhir, ada berita dari dunia teknologi canggih. Perusahaan Neuralink yang didirikan oleh Elon Musk baru saja memperkenalkan sebuah robot bedah baru yang luar biasa. Perusahaan ini mengembangkan teknologi yang bisa menghubungkan otak manusia dengan komputer. Robot baru mereka bisa memasukkan benang-benang elektroda yang sangat tipis ke dalam otak hanya dalam waktu 1,5 detik. Ini jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya. Benang elektroda ini sangat kecil, ukurannya sekitar 20 kali lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Tujuan utama dari teknologi ini di masa depan adalah untuk membantu orang-orang yang menderita kelumpuhan atau gangguan saraf, dengan harapan bisa mengembalikan kemampuan mereka untuk bergerak atau berkomunikasi. Sekian dulu ya informasi dari berbagai belahan dunia kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua.